wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang penginderaan jauh. Submateri yaitu definisi penginderaan jauh dan sistem penginderaan jauh. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata penginderaan jauh. Pada era modern ini, penginderaan jauh banyak memberikan perannya dalam kehidupan masyarakat. Pernahkah kamu menggunakan Google Map atau Google Earth? Nah, tanpa kamu sadari, kamu telah menggunakan penginderaan jauh. Lalu, apa sih penginderaan jauh itu? Apa saja sistem yang digunakan dalam penginderaan jauh? Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya ketahui tentang penginderaan jauh. David Tellingdren mengemukakan bahwa penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Kemudian, Lilian Kiefer mengemukakan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau fenomena yang dikaji melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Berdasarkan kedua pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam benda, gejala, dan area muka bumi dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Selanjutnya, sistem penginderaan jauh. Coba kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan sistem penginderaan jauh yang tersusun atas berbagai komponen. Sebagai suatu sistem, komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan. Jika salah satu komponen tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya, maka sistem penginderaan jauh akan terganggu. Nah, untuk memperoleh informasi geosfer melalui penginderaan jauh didukung oleh berbagai macam komponen. Menurut Sutanto, komponen penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan pengguna data. Yang pertama, sumber tenaga. Kegiatan penginderaan jauh bertujuan untuk mengetahui gambaran permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Agar dapat direkam dengan baik, penginderaan jauh melibatkan sumber tenaga atau cahaya yang dipantulkan oleh objek menuju sensor. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh berupa sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga aktif menggunakan tenaga buatan manusia, contohnya cahaya buatan dari lampu blitz. Sistem aktif ini umumnya digunakan untuk perekam objek pada malam hari. Sedangkan sumber tenaga pasif diperoleh dari sinar matahari, sehingga membentuk sistem pasif. Untuk sistem penginderaan jauh pasif yang mengandalkan cahaya matahari, kondisi gambaran yang dihasilkan sangat bergantung pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Nah, komponen yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer berfungsi meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkannya kembali ke sensor. Atmosfer memengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek permukaan bumi. Pengaruh atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena sifatnya yang selektif, maka terdapat istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer yaitu spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai objek di permukaan bumi. Komponen yang ketiga adalah sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di permukaan bumi dalam jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek yang ada di permukaan bumi. Alat yang digunakan untuk membawa alat sensor disebut wahana. Wahana yang digunakan seperti balon udara, pesawat terbang, dan satelit. Saat ini sudah dikembangkan perekam objek
menggunakan pesawat kecil tanpa awak yang dikenal sebagai drone. Nah, berdasarkan perekamannya, sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini akan menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Yang kedua, sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik direkam dalam pita magnetik yang kemudian diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer yang kemudian lebih dikenal dengan sebuah citra. Selanjutnya, komponen interaksi dengan objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek ini meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan cahaya akan terlihat lebih gelap, sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya akan terlihat lebih cerah. Coba kita perhatikan gambar citra berikut ini. Pada citra air dan tumbuhan terlihat lebih gelap. Ini karena air dan tumbuhan lebih banyak memantulkan cahaya dan lebih sedikit menyerap cahaya, sehingga pada citra terlihat lebih gelap. Sedangkan atap bangunan berupa pabrik dan perumahan akan terlihat lebih cerah. Ini karena atap bangunan banyak menyerap cahaya dan sedikit memantulkan cahaya, sehingga pada citra terlihat lebih cerah. Komponen yang kelima yaitu perolehan data. Data yang diperoleh dari proses perekaman sensor dapat berupa data manual dan data digital. Data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian, data digital atau numerik dapat diperoleh melalui software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Komponen yang terakhir adalah pengguna data. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi. Kemampuan pengguna data dalam menginterpretasikan citra menjadi kunci keberhasilan tersebut. Hasil interpretasi citra sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman pengetahuan, dan tingkat pemahaman penafsiran citra pengguna data. Nah, itulah tadi pembahasan materi penginderaan jauh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.